jamaah rahimakumullah, yang harus kita hayati makna daripada maulid ini yang berkenaan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa hal yang bisa menjadikan panutan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah. Jadi untuk ini, panduan kita ini, kompas kita ini, Allah perintahkan hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sudah terangkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam jiwa Rasul itu ada contoh-contoh yang baik. Beberapa contoh dan harus kita ketahui adalah yang pertama, bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah manusia yang bisa dijadikan contoh dan menjadi contoh. Jadi baginda Rasulullah SAW ini bukan hanya memberi contoh, tapi menjadi contoh. Ini yang susah di zaman sekarang, tidak ada di ulama, tidak ada di siapapun. Kalau memberi contoh itu lebih mudah, tapi yang susah itu adalah menjadi contoh. Misalnya begini, ayo hadirin kita sholat tahajud, kita bangun malam, tapi dia sendiri tidak mengerjakan. Disuruh sodako, tapi kiai ulama ustadznya juga tidak mau bersodako. Nah, jadi Rasulullah SAW ini bukan hanya sebagai orang yang memberi contoh, tapi beliau adalah orang yang memang bisa dijadikan contoh. Inilah yang harus kita banggakan kepada siapa? Baginda Rasulullah. Kedua, Rasulullah SAW ini adalah figur yang benar-benar ikhlas cintanya kepada umatnya. Ya, alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Kita ini sangat cinta. Sebelum akhir hayatnya beliau yang ingat kepada kita. Ketika beliau mencabut nyawanya, beliau bertanya kepada Jibril bagaimana rasanya sakit nanti, diriwayatkan hadis Aisyah. Sakitnya ruh nanti umatku ketika keluar tubuhnya. Dia ingat kepada kita. Dia selalu ingat kepada kita. Bahkan di yaumil kiamat nanti Rasulullah SAW akan dibangunkan oleh Allah SWT. Yang pertama dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Rasulullah SAW. Allah pertama akan membangunkan kepada malaikat Jibril. Allah bangunkan. Allah akan membangunkan lagi malaikat Mikail. Dan yang pertama Allah hidupkan baginda Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW terbangun dari tidurnya, dibangunkan Allah SWT, terbangun, maka beliau bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, di manakah ini? Di manakah ini wahai Jibril? Maka kata Jibril, wahai Rasul, inilah alam masyar, inilah alam masyar, alam hisab. Maka apa yang terjadi? Yang pertama dia tanyakan, begitu dia tahu alam masyar, maka kata, di mana umat aku Jibril? Di mana umatku Jibril? Ini saking cintanya kepada cintanya tulus. Dan ketika di dunia pun sama, dia lebih banyak mendahulukan kepentingan orang daripada kepentingan pribadinya. Ini hal-hal yang perlu kita ketahui. Maka berhari rahimahullah, Rasulullah SAW katakan, tidak dikatakan kita beriman sebelum kita mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri dia sendiri. Ini yang berat. Kita lebih banyak berbicara cinta kepada kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li nafsi kama yuhibbu li akhi. Sampai dia mencintai kata Rasulullah, tidak sampai kamu mencintai saudara kamu sebelum kamu mencintai saudara kamu sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri. Jadi Rasul bilang, maka kita lihat, betulkah kita sudah beriman?
Betulkah kita sudah mencintai saudara kita sebagaimana cinta kepada diri kita? Tentunya ini jauh. Tentunya sangat jauh. Kita banyak di dunia ini lebih cinta kepada diri kita. La yu'minu, tidak beriman di antara kamu, ahadukum di antara kamu, hatta yuhibbu, sampai kamu yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsi, sampai kamu dicintai saudara kamu sebagaimana kamu cintai diri sendiri. Suatu hari Rasulullah SAW pulang dagang dari Syam, bertemu dengan kafilah Arab. Kafilah itu melihat Rasulullah SAW bagaimana menggunakan sorban yang indah. Kata kafilah itu, ya Rasulullah, indah sekali sorban engkau. Sorban itu langsung beliau berikan. Kata Rasulullah, ini pakai oleh engkau karena engkau menyukai sorban ini. Tapi apa yang terjadi dengan kita? Ya, kalau kita pakai jam tangan bagus, saya bilang kita jam tangannya bagus amat. Kata kita, oh iya ini belinya mahal, gitu kan? Tidak mungkin kita berikan. Nah, pada ukuran cinta kita tadi, hatta yuhibbu li ahli kama yuhibbu li nafsi, sampai dia mencintai saudaranya bagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, ini ukuran iman kita. Nah, maka sebaik-baik manusia adalah tentunya yang menebarkan cinta kasih di muka bumi ini. Cari rezeki yang banyak untuk apa? Ketika Allah anugerahkan kepada kita rezeki yang banyak, gunakan rezeki itu untuk apa? Untuk saudara-saudara kita. Bahagiakan orang lain, maka Allah akan bahagiakan kita, insya Allah. Itulah akhlak Rasulullah SAW. Yang ketiga, Rasulullah SAW tidak pernah marah. Rasulullah tidak pernah marah, kecuali dia marah kalau sudah berbicara tentang agama yang dihinakan, tentang Allah yang dihinakan. Ketika Rasul dihujat, dikatakan tukang sihir, tukang bohong, tukang pembuat, tukang apa pun, Rasul tidak marah. Tetapi kalau dia sudah menghina agamanya, sudah menghina Rabbnya, disitulah Rasulullah SAW ini ada marah. Yang keempat, Rasulullah SAW adalah orang yang sangat pemaaf. Beliau selalu jangankan kepada orang-orang yang sudah kenal dengan, bahkan kepada musuhnya sekalipun, Rasulullah SAW ini bisa memaafkannya. Suatu hari dalam peperangan, bagi Rasulullah SAW sedang beristirahat satu pohon. Di dalam riwayat, tiba-tiba datanglah seorang kafir. Orang kafir itu adalah akan membunuh Rasulullah SAW. Dia menghunus pedang, sementara waktu itu Rasul tidak memegang apapun. Maka orang kafir itu berkata kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, matilah kamu. Tidak ada siapapun di antara kita kecuali kamu dan aku yang di sini. Saya akan bunuh kamu sekarang. Kamu sedang tidak memegang pedang. Maka pedang itu ketika diuruskan, maka kata musuhnya, ya Muhammad, tidak ada siapapun yang bisa melindungi kamu karena hari ini saya akan bunuh kamu. Maka kata Rasulullah, ada yang maha pelindung. Siapa yang melindungi kamu? Allah Akbar, Allah yang besar. Ketika Rasul berkata Allah Akbar, maka pedang itu dengan sendirinya terjatuh. Begitu pedang itu terjatuh, Rasul ambil itu pedang, kemudian kata Rasulullah, wahai saudaraku, sekarang pedang ada di tangan aku. Sekarang aku memegang pedangmu dan aku akan membunuhmu. Dan aku katakan kepada kau, siapakah yang bisa menolong kamu, yang bisa menyelamatkan kamu? Apa kata orang kafir tersebut? Wahai Muhammad, tidak ada yang bisa menolong saya kecuali engkau urungkan, kau tidak membunuh aku. Dan ketika orang tersebut mengatakan demikian, Rasulullah menyimpan pedangnya tersebut dekat musuhnya, dan Rasulullah meninggalkan si orang kafir tersebut. Maka orang kafir tersebut merasa kagum dengan Rasulullah SAW. Begitu pemaaf, begitu cinta kasih sekalipun kepada musuhnya, sampai dalam kisah orang kafir tersebut pun menjadi seorang muslim. Nah, ini merupakan contoh-contoh bagaimana Rasulullah SAW begitu cinta kasih kepada manusia, begitu cinta kasih kepada makhluk apapun yang di muka bumi ini. Dan tentunya itu menjadikan suri tauladan buat kita tidak menyikapi perjalanan hidup kita. Sebagai kecil itu adalah kisah-kisah tentang Rasulullah SAW. Yang lainnya, baginda Rasulullah SAW adalah orang yang tidak pernah banyak berkeluh kesah,
yang tidak pernah banyak merasa dari makanan apapun dan kekurangan apapun, beliau berkeluh kesah, selalu bersyukur dan menikmati apa yang sudah Allah anugerahkan kepadanya. Semoga kita bisa menjadikan suri tauladan Rasulullah ini sebagai sebagai panutan kita, dan sedikit banyak bisa kita jadikan sebagai contoh dalam kehidupan kita. Yang lainnya sesuatu banyak lagi contoh-contoh yang tidak terhingga, dan insya Allah sedikit banyak kita bisa mengikuti tiap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan jadi bagian orang-orang beriman yang beruntung. Amin. Ya, diantaranya menggunakan wangi-wangian, selalu bersiwak, menjaga lisannya, ya, menjaga silaturahimnya, ya, dan banyak-banyak lagi. Insyaallah pada kesempatan ini, ya, Allah menganugerahkan kepada kita hidayahnya, untuk inayahnya, pertolongan kepada kita, untuk betul-betul kita mencintai Rasulullah SAW, bukan hanya di lisan, tapi kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Artinya apa yang sudah Rasulullah SAW contohkan bisa kita gunakan dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, dalam bergaul, dalam menempatkan diri dimanapun kita berada. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, barangkali itu sebagai sedikit tambahan saja dari apa yang sudah disampaikan oleh Kilawang. Insyaallah apa yang kita sampaikan menjadikan salah satu bagian daripada ilmu yang bermanfaat. Ambil baiknya, buang yang buruknya yang tidak manfaatnya. Dan mari sama-sama kita mulai saja pengajian malam ini. Dan sebelum kita mulai, tentu kita akan doakan dulu orang-orang yang sudah hadir di tempat ini, ya, maupun